Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan lolos kedinasan, khususnya Poltekkes tahun 2025. Karena yang akan kita bahas adalah untuk tes matematikanya. Di video kali ini kita akan bahas materi limit fungsi aljabar yang merupakan salah satu materi yang paling sering muncul di tes matematika TIS. Oke, sebelum kita bahas soalnya dan juga materinya, aku akan kasih tahu dulu tips lulus TIS tahun 2025 ini. Yang pertama, kenali dan kuasai tes SKD. Nah, tes SKD ini merupakan tes pertama yang akan kamu hadapi untuk masuk TIS. Nah, kenali bahwa tes ini terdiri dari 3 subtes. Yang pertama TIU, TWK, dan juga TKP. Nah, TIU ini merupakan tes inteligensi umum yang mana ini merupakan isinya soal-soal hitungan sederhana. Nah, hitungan sederhana dan juga logika. Nah, dan saya rasa teman-teman yang masih SMA itu nggak bakalan kesulitan dalam menghadapi tes TIU ini. Dan kamu juga bisa belajar TIU ini di channel ini. Linknya akan saya tuliskan di description box. Kemudian kalau yang TWK itu merupakan tes wawasan kebangsaan. Ini mirip dengan PKN teman-teman. Nah, teman-teman di SMA masih belajar PPKN kan? Nah, ini dasarnya adalah PKN walaupun tidak seperti hafalan PKN yang di SMA. Tapi kalau teman-teman itu lumayan mengerti dengan Pancasila, maka TWK ini adalah hal yang mudah. Kemudian kalau yang TKP itu adalah tes kepribadian, karakter pribadi. Nah, yang mana itu adalah tentang integritas kita sebagai PNS nantinya. Karena lulusan TIS itu akan menjadi abdi negara ya adik-adik. Sehingga perlu integrasi ataupun jiwa yang berintegritas. Nah, ini juga ada materinya, cuman tidak susah. Adik-adik bisa cari di channel-channel YouTube yang biasa membahas CPNS. Nah, karena soal CPNS dan juga soal SKD untuk sekolah kedinasan itu mirip-mirip dan tidak terlalu berbeda. Nah, tips kedua untuk lulus TIS tahun 2025 adalah cicil materi matematikanya. Nah, kesalahan dari teman-teman yang ikut tes TIS itu adalah mereka itu menunggu lolos SKD dulu baru belajar untuk materi matematikanya. Sedangkan materi matematika itu lumayan banyak ya, sehingga nggak bakalan terkejar. Biasanya jarak pengumuman tes SKD ke tes matematikanya itu cuma 1 minggu paling lama. Jadi nggak mungkin kan dalam 1 minggu adik-adik mengejar semua materi matematikanya. Sedangkan tes matematika ini juga merupakan salah satu penentu yang krusial untuk teman-teman lolos atau tidak. Nah, jadi tipsnya adalah cicil materi matematikanya mulai dari sekarang. Karena itu lumayan banyak adik-adik. Nah, jadi dalam mencicil materi matematika itu juga nggak bakalan rugi kok kalau dicicil dari sekarang. Karena teman-teman juga bakalan USP ya. Atau ujian akhir sebelum lolos SMA. Jadi tidak ada ruginya untuk mencicil materi matematika. Karena itu bakalan sama saja walaupun tes TIS itu sedikit lebih susah. Nah, sedikit susah daripada USP atau ujian akhir sekolah ya. Nah, tapi tidak apa-apa, yang jelas adik-adik sudah cicil materinya dari sekarang. Kemudian yang ketiga adalah coba tes psikotes. Nah, karena setelah tes matematika itu di hari yang sama akan ada tes psikotes, maka adik-adik kalau bisa ikuti tes psikotes gratis yang ada di Google dan juga pelajari dasarnya di buku ataupun melalui YouTube. Banyak kok di YouTube tentang materi psikotes. Nah, tips yang keempat adalah fokus dan tidak lengah. Maksudnya fokus adalah adik-adik coba serius dan tidak menunda-nunda. Kalau seandainya ditunda-tunda, kapan belajarnya bilangnya kayak gini. Nanti aja belajar kalau udah dekat-dekat tes. Atau nanti aja belajar setelah lebaran. Nah, itu tidak bagus ya adik-adik ya. Bagus fokus dari sekarang dan tidak lengah. Karena kalau seandainya kamu menunda-nunda, mungkin impianmu akan hanya menjadi sekedar impian. Nah, jadi ada 4 tips yang aku kasih tahu di sini. Dan di channel ini adik-adik bisa belajar materi matematika dan juga materi TIU di sini
silahkan dilihat di homepage dari channel ini. Oke, karena kita bahas tentang materi matematika, di sini aku akan kasih tahu soal matematika yang paling sering muncul. Nah, rata-rata yang muncul ini adalah ada 18 subbab materi ya. Nah, adik-adik bisa screenshot, adik-adik bisa fokus ke soal-soal yang lebih banyak muncul, tapi yang kurang muncul ini atau yang sedikit muncul ini jangan dicuekkan juga, tetap dipelajari dan dikuasai. Siapa tahu itu adalah soal yang mudah yang bisa membantu adik-adik menambahkan poin nilainya sehingga bisa lolos ambang batas. Oke, untuk kali ini kita akan belajar untuk yang nomor 1 di limit fungsi aljabar adik-adik. Silahkan pelajari sampai akhir ya. Nah, pertama di sini ada ringkasan materi yang bisa adik-adik screenshot nantinya. Nah, kalau limit itu pengertiannya adalah suatu batas dari konsep nilai fungsi. Penulisannya seperti ini ya. Limit X menuju suatu konstanta C dari Fx nilainya sama dengan L, di mana X itu sebenarnya tidak sama dengan C. Nah, kemudian ingat juga bahwa syarat kalau limit itu ada nilainya adalah jika limit X menuju C dari arah negatif itu sama dengan limit X menuju C dari arah positif dan nilainya juga adalah L. Jadi limit dari kiri dan juga limit dari kanannya itu bernilai sama. Kemudian sifat-sifat limit fungsi. Nah, di STIF itu soalnya nggak sulit sebenarnya, cuman kadang menggunakan sifat-sifat limit fungsi yang kita mungkin saja sudah lupa atau tidak hafal. Nah, jadi ini ada beberapa sifat limit fungsi yang sering digunakan. Yang pertama, limit X menuju C dari suatu konstanta, hasilnya adalah suatu konstanta itu sendiri. Kalau seandainya limit X menuju C dari fungsi X, maka hasilnya adalah C. Nah, yang ketiga, limit X menuju C dari K dikali Fx, itu K-nya bisa kita tuliskan di belakang atau kita kalikan di belakang, K dikali dengan nilai limitnya. Lalu, kalau tambah dan kurang itu setiap fungsinya, kalau tambah kurang dari 2 fungsi, itu bisa kita limitkan untuk masing-masing fungsinya. Jadi limitnya bisa dipisah. Begitu juga dengan perkalian ya. Kita pisah lalu kita kalikan limitnya. Hal itu juga berlaku untuk pembagian. Limit X menuju C dari Fx per Gx itu bisa kita cari dengan limit X menuju C dari Fx dibagi dengan limit X menuju C dari Gx. Jadi kita cari limitnya masing-masing baru dibagi. Kemudian untuk perpangkatan juga berlaku hal yang sama. Cari dulu limitnya baru kita pangkatkan. Nah, ini adik-adik boleh di screenshot ya materinya, nanti dicatat di buku kalian. Kemudian ringkasan materi lainnya adalah, nah limit aljabar itu konsep awalnya adalah substitusi. Jadi cara menyelesaikan limit paling dasar itu adalah dengan mengganti variabel fungsi dengan C pada limit. Nah, jadi kita tinggal ganti X-nya dengan C. Asalkan tidak ketemu bentuk tak tentu. Nah, apa saja bentuk tak tentu? Yaitunya 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang harus dihindari. Kalau seandainya adik-adik sudah substitusi dan yang ketemu bukan bentuk yang dihindari ini, maka itulah jawaban dari limitnya. Tapi kalau seandainya ketemu 6 bentuk ini, maka kita harus menyelesaikannya dengan beberapa cara yang lain. Yang pertama, cara faktor coret. Nah, jadi kita gunakan fungsi limit aljabar ini dalam bentuk pembagian polinomial, nanti akan kita faktorkan, lalu kita coret bagian yang sama atau kita bagi ya. Kemudian cara yang kedua, dikalikan bilangan sekawan, kemudian kita cari faktornya, kemudian kita coret. Maksudnya adalah ini berlaku kalau seandainya fungsinya berbentuk akar, makanya dikali bilangan sekawan ya. Lalu bentuk yang ketiga adalah dalil L'Hopital. Nah, dalil L'Hopital ini merupakan cara paling mudah ya, yaitunya dengan memanfaatkan turunan. Nanti di soal-soalnya mungkin kita kebanyakan bakalan gunain dalil L'Hopital. Oke, ini boleh di screenshot ya adik-adik sebelum kita masuk ke soalnya. Oke, soal pertama.
Nilai dari limit X menuju 3 dari 2 per X kurang 3 dikurang 12 per X kuadrat kurang 9. Nah, ini kan merupakan aljabar dan kalau kita substitusi 3 terhadap X itu pasti hasilnya 0 per 0 atau ketemunya bentuk tak tentu. Nah, karena ini aljabar pastinya ada pemfaktoran ya. Dan di sini ada dua suku, berarti lebih baik kita samakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya yang sama itu kita ambil yang lebih besar, yaitunya bentuk X kuadrat dikurang 9. Yang mana ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 3 dan X ditambah 3. Nah, jadi ini penyebutnya kita ganti menjadi X dikurang 3 dan X ditambah 3. Nah, untuk suku yang pertama, X dikurang 3 dikali X ditambah 3 dibagi dengan X dikurang 3 itu masih bersisa X ditambah 3, lalu kita kali dengan 2. Dikurang, kalau untuk suku yang kedua, karena bentuk X dikurang 3 dikali X ditambah 3 itu sama dengan X kuadrat dikurang 9, maka ini tetap 12. Nah, lalu ini kita selesaikan dulu. Ini hasilnya kalau dikalikan ke dalam, 2X ditambah 6 dikurang 12 per X dikurang 3 dikali X ditambah 3. Limit X menuju 3 dari 2X dikurang 6 ya, per X dikurang 3 dikali X ditambah 3. Nah, bentuk ini belum ada yang bisa kita coret, tetapi bilangan 2 bisa kita faktorkan keluar. Kita ambil 2 dalam kurung, 2X dibagi 2 hasilnya X, minus 6 dibagi 2 hasilnya 3. Per X dikurang 3 dikali X ditambah 3. Nah, dari sini adik-adik bisa lihat bahwa ada bagian yang bisa kita bagi atau kita coret, yaitu X dikurang 3. Sehingga hasilnya limit X menuju 3 dari 2 per X ditambah 3. Karena sudah ada yang dicoret, maka baru kita bisa substitusi X3 terhadap X ya. Ini jadinya 2 per 3 ditambah 3. Ganti X dengan 3. Sehingga ini hasilnya adalah 2 per 6 atau 1 per 3. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B, 2 per 6. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju 5 dari akar X tambah 4 dikurang akar 14 dikurang X per X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Nah, karena di sini ada bentuk akar, itu pastinya harus kita kali dengan bilangan sekawan. Nah, ini langsung saja kita kali dengan bilangan sekawan. Karena ini pasti akan dapat 0 per 0 adik-adik. Oke, kita coba ini limit X menuju 5 dari akar X tambah 4 dikurang akar 14 dikurang X per, nah untuk mempersingkat waktu, bentuk X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 kita faktorkan. Faktornya adalah X dikurang 5 dikali X ditambah 3. Oke, ini kita kali dengan bilangan sekawannya, akar X tambah 4 ditambah akar 14 dikurang X per akar X tambah 4 ditambah akar 14 dikurang X. Nah, ingat bentuk selisih kuadrat A kuadrat kurang B kuadrat itu berasal dari A kurang B dan A tambah B. Akibatnya bentuk akar ini hilang akarnya karena akar dikuadratkan, hasilnya hilang akarnya. Kemudian bagian yang di bawah itu tetap ya. Limit X menuju 5. Nah, bagian yang di bawah itu tetap kita tulis X dikurang 5 dikali X tambah 3 dikali akar X tambah 4 ditambah akar 14 dikurang X. Nah, sedangkan untuk bagian yang di atas itu akarnya hilang. X tambah 4 dikurang 14 dikurang X. Nah, kita selesaikan dulu. X menuju 5 dari X dikurang minus X dapatnya 2X. 4 dikurang 14 itu dapatnya minus 10 ya. X kurang 5 dikali X tambah 3 dikali akar X tambah 4 tambah akar 14 dikurang X. Nah, ini masih belum ada yang kita coret adik-adik. Berarti kita ubah dulu bentuk 2X kurang 10
ini bisa kita keluarkan 2x dibagi 2 hasilnya x, 10 dibagi 2 hasilnya minus 5. Per x kurang 5 dikali x tambah 3 dikali akar x tambah 4 ditambah akar 14 kurang x. Oke, nah ternyata ada yang sama yang bisa kita bagi atau kita coret, yaitu x dikurang 5. Nah, sehingga ini jadinya limit x menuju 5 dari 2 per, nah kalau udah dicoret sisanya kita ganti x-nya dengan 5. Berarti x tambah 3 jadinya 5 tambah 3 dikali akar x tambah 4 artinya 5 tambah 4 ditambah akar 14 dikurang x jadinya 14 dikurang 5. Oke, berarti ini limit x menuju 5 dari 2 per 5 tambah 3 8 dikali dengan 5 tambah 4 9, akar 9 itu 3 ditambah akar 14 dikurang 5 itu juga 9, berarti akarnya juga 3. Sehingga ini hasilnya limit x menuju 5 dari 2 per 8 dikali 6. Nah, ini kalau 2-nya dibagi dengan 8 hasilnya 4 ya. Berarti hasil akhirnya 1 per 4 kali 6, 24. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3, nilai dari limit C menuju 0 untuk 1 per Y tambah C dikurang 1 per Y per C. Nah, ini kalau kita substitusi pasti hasilnya adalah 0 per 0. Jadi di sini kita coba lakukan dulu operasi aljabar ya. Limit C menuju 0, variabelnya C ya. Nah, di sini kita coba samakan dulu penyebut dari bagian yang atas. Penyebutnya tentunya adalah Y tambah C kali Y. Nah, lalu ini kita kali silang aja, jadinya Y dikurang Y tambah C. Limit C menuju 0 dari ini Y-nya habis tinggal minus C. Minus C per Y ditambah C dikali Y dikali dengan C ini kan sama dengan C per 1. Karena ini pembagian lalu kita ganti jadi kali, C-nya kita ganti menjadi 1 per C. Nah, sehingga ini bisa kita coret C-nya. Tinggallah limit C menuju 0 dari minus 1 per Y tambah C dikali Y. Karena sudah ada proses mencoret atau membagi, berarti kita substitusi C sama dengan 0 ke sini. Jadinya minus 1 per Y tambah 0 dikali Y. Hasilnya minus 1 per Y kali Y adalah Y kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 4, limit x menuju 27 dari x dikurang 27 per x pangkat sepertiga dikurang 3. Nah, ini adik-adik bisa gunain cara aljabar ya, dengan faktor coret, tapi di sini kita akan coba dengan menggunakan dalil Hospital atau dengan turunan ya. Nah, di sini kita coba turunkan. X itu turunannya adalah 1, 27 turunannya 0. Karena angka biasa diturunkan hasilnya 0. Per X pangkat sepertiga turunannya adalah sepertiga X pangkat sepertiga dikurang 1 itu minus 2 per 3 ya. Minus 2 per 3. Kemudian 3 turunannya adalah 0. Nah, ini jadinya karena X itu berpangkat negatif, maka naik ke atas ya. Jadinya limit X menuju 27 dari X pangkat 2 per 3 per 1 per 3. Nah, ini 3-nya juga bisa naik ke atas. Jadinya limit X menuju 27 dari 3 X pangkat 2 per 3. Nah, karena ini udah merupakan hasil turunan, tinggal substitusi 27 terhadap X. Jadinya 3 dikali 27 itu boleh adik-adik langsung jadikan 3 pangkat 3 ya. Dipangkatkan 2 per 3. Sehingga ini pangkat per 3-nya habis. Sehingga ini hasilnya 3 dikali 3 pangkat 2. 3 dikali 9 maka hasilnya adalah 27. Jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya, ini menggunakan turunan.
Selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mulai lebih susah adik-adik bentukannya. Kita baca, jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurang 4AX ditambah B per X dikurang 4 sama dengan 1, maka nilai AB kuadrat sama dengan. Nah, yang pertama kita coba dengan pakai dalil Hospital ya. Nah, berarti kita gunakan turunan. Jadinya limit X menuju 4, X kuadrat turunannya 2X dikurang dengan 4AX turunannya adalah 4A karena variabelnya adalah X. Lalu B konstanta turunannya adalah 0. Per X dikurang 4 turunannya adalah 1. X turunannya 1 minus 4 habis. Ini kalau kita substitusi X-nya sama dengan 4, berarti 2 dikali 4 dikurang 4A per 1 nggak kita tulis lagi, maka hasilnya adalah 1. Atau 8 dikurang 1 sama dengan 4A, 4A sama dengan 7, kita dapatkan A sama dengan 7 per 4. Nah, ternyata kita dapatkan A sama dengan 7 per 4, coba kita substitusi ke bagian A-nya. Ke bagian yang di atas, X kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah 7 per 4 X ditambah B. Oke, kita substitusi ke ini ya, X kuadrat dikurang 4AX ditambah B. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurang dengan 4-nya kita bagi, tinggal 7X ditambah B. Nah, karena pada asalnya limit ini bakalan hasilnya 0 per 0, maka ini kita sama dengankan dengan 0. Lalu karena X-nya adalah 4, kita ganti X-nya dengan 4. 4 kuadrat dikurang dengan 7 kali 4 ditambah B sama dengan 0. 16 dikurang dengan 28 ditambah B sama dengan 0. Minus 12 tambah B sama dengan 0. Kita dapatkan B sama dengan 12. Oke, jadi di sini kita sama dengan kan X kuadrat dikurang 7X tambah B sama dengan 0. Karena pada dasarnya limit X menuju 4 nih hasil aslinya adalah 0 per 0 adik-adik. Nah, kemudian karena X-nya menuju 4, makanya kita substitusi X-nya dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya 12. Pertanyaan akhirnya adalah AB kuadrat berarti A-nya 7 per 4, B kuadrat berarti 12 kuadrat. 7 per 4 dikali 144. Ini hasilnya adalah 144 dibagi 4 itu 36. 36 dikali 7 adalah 252. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita udah bahas 5 soal dan juga materi tentang limit aljabar. Nah, khusus kamu, pejuang STIS yang serius, di sini akan ada soal latihan yang mana kamu bisa kerjakan dengan cara screenshot dulu, kemudian kerjakan, terus tulis jawabanmu di komentar, dan tunggu pembahasannya di video berikutnya. Kita mulai dari soal nomor 6, kemudian soal nomor 7, soal nomor 8, nomor 9, dan soal nomor 10. Nah, silahkan dikerjakan dan semoga ini bisa membantu kamu ya untuk memahami materi limit aljabar karena soal ini pasti muncul dan kemunculannya lumayan banyak di USM TIS. Oke, sampai ketemu di video pembahasan untuk 5 nomor ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.